Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Saya Rizka Aulia Putri dari MP 2020A, izin memaparkan materi mengenai pemasaran abad 21. Pertama, definisi dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Dalam hal ini, manajemen pemasaran juga dapat diartikan sebagai proses menganalisa, merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan suatu kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mencapai target perusahaan. Mengapa kegiatan pemasaran sangat diperlukan? Yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kedua, kegiatan pemasaran menjadi ujung tombak keberhasilan kegiatan yang lain di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, kegiatan pemasaran klasik atau konvensional harus dirubah ke konsep pemasaran holistik. Yang mana konsep pemasaran holistik ini adalah suatu konsep pemasaran yang mampu mempertimbangkan bisnis secara lebih menyeluruh, bukan sebagai suatu entitas dengan berbagai bagian yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran, yang mana dalam hal ini tujuan dari pemasaran tentunya dilakukan agar dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Selanjutnya, apa yang dipasarkan? Ada 10 tipe entitas yang dipasarkan oleh orang-orang pemasaran, yakni ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan yang terakhir adalah ide. Selanjutnya adalah realitas pemasaran baru. Jadi pada realitas pemasaran baru ini terdapat yang pertama ada teknologi informasi jaringan, yang kedua adanya globalisasi, yang ketiga adanya deregulasi, yang keempat adanya privatisasi, yang kelima adanya konvergensi industri, yang keenam adanya resistensi konsumen, yang ketujuh adanya transformasi eceran, dan yang terakhir adanya disintermediasi. Selanjutnya adalah pelaku-pelaku pemasaran, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pemasar atau marketer, yang kedua adalah konsumen, pelanggan atau prospek, yang ketiga adalah pihak lain seperti distributor, pemasok, pesaing, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah kemampuan baru konsumen, yang mana dalam hal ini konsumen juga memiliki kemampuan yang baru. Yang pertama adalah peningkatan suatu daya beli, yang kedua adalah ragam barang dan jasa yang lebih banyak, yang ketiga adalah adanya beragam informasi yang tersedia, yang keempat adanya kemudahan dalam memesan dan menerima barang, yang kelima adanya kemampuan membandingkan catatan dan produk jasa, yang terakhir adalah suara yang lebih kuat mempengaruhi suatu komunitas. Selanjutnya adalah kemampuan baru perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan juga memiliki kemampuan baru, yang mana terdapat 11 poin yang dapat dilihat di dalam PowerPoint. Kemampuan baru perusahaan ini juga terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga dalam hal ini suatu pembaharuan di dalam perusahaan baru akan segera terus mengalami pembaharuan kemampuan. Selanjutnya adalah tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, menangkap petunjuk-petunjuk pemasaran, berhubungan dengan konsumen, membangun merek yang kuat, membentuk penawaran pasar, mengantarkan atau menyampaikan nilai, mengkomunikasikan nilai, dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemasar. Sebagai seorang pemasar, ada 5 fungsi kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memperkuat suatu merek yang ada pada barang. Yang kedua adalah mengukur keefektifan suatu pemasaran sehingga kegiatan pemasaran selalu lebih efektif. Yang ketiga adalah mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah mengumpulkan ide-ide dari pelanggan, dan yang terakhir menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Sekian materi yang saya dapat paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.